Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan mengenai organisasi pergerakan nasional yang ada di Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar dari kelas 11-2. Selanjutnya, di video ini saya akan menjelaskan tentang pengertian, tujuan, dan beberapa organisasi pergerakan nasional. Pengertian. Organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya terbentuklah beberapa organisasi yang diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia. Faktor dalam negeri. Yang pertama, akibat dari penderitaan masyarakat Indonesia yang berkepanjangan akibat kolonialisme dan imperialisme dari penjajah. Kedua, lahirnya golongan terpelajar yang progresif. Yang ketiga, selama ini perjuangan rakyat Indonesia hanya bersifat kedaerahan atau tidak bersatu dalam kekuatan yang lebih besar, sehingga mudah dibungkam dan dipatahkan oleh penjajah. Faktor luar negeri. Pertama, akibat kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905. Kedua, adanya kebangkitan nasional negara-negara tetangga seperti India, Filipina, Cina, dan Turki atas penjajah mereka. Dan yang ketiga, mulai masuknya paham-paham baru seperti nasionalisme dan demokrasi dari luar negara Indonesia. Tujuan organisasi pergerakan nasional adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Masa awal pergerakan nasional. Organisasi pertama pada masa awal pergerakan nasional ini adalah Budi Utomo. Budi Utomo adalah organisasi pergerakan nasional yang muncul akibat kondisi kehidupan yang sangat memprihatinkan sejak diberlakukannya politik etis karena penduduk pribumi sudah bisa mengenyam pendidikan, namun masih terhalang dana. Berikut beberapa biografi dari Budi Utomo. Yang pertama, didirikan pada 20 Mei 1908. Kedua, tokohnya Dr. Wahidin Sudirohusodo, Dr. Sutomo, dan Gunawan Mangunkusumo. Ketiga, organisasi Budi Utomo tidak bersifat politis, mengalami kemunduran yang disebabkan oleh: pertama, keanggotaan Budi Utomo hanya terbatas pada penduduk Jawa dan Madura saja. Kedua, munculnya organisasi Syarikat Islam yang membatasi keanggotaannya. Organisasi yang kedua adalah Muhammadiyah. Muhammadiyah adalah organisasi pergerakan nasional yang berakar pada keagamaan, didirikan di Yogyakarta pada 18 November 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tujuan dari organisasi ini adalah tanggapan atas saran Budi Utomo untuk memberi pelajaran agama kepada anggotanya, sehingga membuat kelompok Muhammadiyah menjadi organisasi agama yang modern. Organisasi ini mulai bergerak dengan mendirikan sekolah agama yang modern seperti panti asuhan, panti jompo, dan fakir miskin, sampai balai pengobatan dan rumah sakit. Organisasi Muhammadiyah ini juga bersifat non-politis dan kooperatif. Yang ketiga ada Syarikat Islam atau SI. SI ini adalah perkumpulan para pedagang yang sebelumnya diberi nama Syarikat Dagang Islam yang dipelopori oleh Kiai Haji Samanhudi. Kemudian pada tahun 1912 berganti nama menjadi Syarikat Islam yang diketuai oleh Hos Cokroaminoto. Tujuan organisasi Syarikat Islam ini adalah mengembangkan ekonomi Islam seperti yang dikembangkan oleh Haji Umar Said Cokroaminoto. Namun, pada tahun 1916, SI ikut serta sebagai partai politik dengan memilih bekerjasama dengan pemerintah kolonial Belanda. Hal ini yang menyebabkan Syarikat Islam terbagi menjadi dua, yaitu Syarikat Islam Putih dan Syarikat Islam Merah. Syarikat Islam Putih ini berlawan kanan, masih tetap setia pada Hos Cokroaminoto.
sedangkan Serikat Islam Merah berhaluan kiri dan dipimpin oleh Semaun dari Semarang. SI Merah ini menentang pencampuran agama dan politik dalam organisasi Serikat Islam. Periode nasionalisme politik. Yang pertama ada Indische Partei atau disingkat dengan IP. IP ini adalah organisasi pergerakan nasional yang didirikan oleh Ernest Eugen Francois Dekker atau dikenal juga dengan nama Dr. Danudirja Setiabudi, Dr. Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau populer kita dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara. Ketiga orang ini dijuluki dengan sebutan Tiga Serangkai yang membuat Indische Partei tersebut pada 25 Desember 1912 di Bandung. Organisasi ini memiliki keistimewaan karena menjadi organisasi yang memiliki usia pendek, namun anggaran dasarnya dijadikan sebagai peletak dasar politik Indonesia dengan status organisasi campuran antara orang asing dan pribumi. Karena tujuan dan prinsipnya yang sangat radikal, menginginkan Indonesia yang merdeka, maka organisasi ini ditentang oleh pemerintah Belanda. Akhirnya, pada 4 Maret 1913, organisasi ini ditutup dan dianggap sebagai organisasi yang terlarang. Yang kedua ada Gerakan Pemuda. Organisasi pemuda yang pertama kali muncul adalah Trikoro Darmo yang didirikan R. Setiman Wiryo Sanjoyo pada 1919. Selanjutnya, berganti nama menjadi Jong Java. Selain Jong Java, organisasi pemuda lainnya adalah Jong Sumatranen Bon, Jong Ambon, Jong Minahasa, dan Jong Celebes. Yang ketiga ada Gerakan Perempuan. Gerakan perempuan ini dipelopori oleh Raden Ayu Kartini yang ikut serta berjuang merebut kemerdekaan. Idealisme organisasi ini kemudian dikenal dengan emansipasi wanita yang tumbuh dari lingkungan kebangsaan Kartini. Dari sinilah Kartini mulai merealisasikan ilmu yang ia pelajari dari Barat untuk memajukan pendidikan bagi kaum wanita. Maka muncullah pergerakan dari kaum wanita Indonesia. Selain itu, ada pula sekolah keutamaan istri yang diselenggarakan oleh Raden Dewi Sartika di daerah Pasundan dan berdiri pula organisasi kewanitaan bernama Sopa Tresna di Yogyakarta. Yang keempat ada Perhimpunan Indonesia. Perhimpunan Indonesia adalah organisasi pergerakan nasional yang awalnya didirikan dengan nama Indische Vereniging oleh Belanda pada tahun 1908, yakni Sultan Kesajangan Suripada dan R.M. Noto Suroto. Namun, pada tahun 1923, organisasi ini justru berjuang dari jauh untuk mempelopori kemerdekaan untuk Indonesia saat itu. Selanjutnya pada tahun 1925, organisasi ini berubah nama menjadi Perhimpunan Indonesia yang menunjukkan identitas diri bangsa dan negara, serta menggantikan kata Hindia Belanda. Tokoh yang terlibat dalam organisasi ini adalah Muhammad Hatta, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Dan yang kelima ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Awalnya bernama Indische Sosial Demokratische Vereniging atau ISDV yang didirikan tahun 1914. Pada tahun 1920 berubah nama menjadi Perserikatan Komunis Hindia dan akhirnya menjadi Partai Komunis Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah organisasi yang muncul akibat pecahnya organisasi Serikat Islam. Seperti yang saya bilang tadi, hadirnya golongan revolusioner ini membentuk SI Merah menjadi berpengaruh terhadap perkembangan pemikiran sosialis di Indonesia. Organisasi ini diketuai oleh Semaun pada Desember 1920, hingga kemudian pada 13 November 1926, partai ini melakukan pemberontakan di Jawa dan Sumatera, namun tetap bisa dikalahkan oleh kolonial Belanda. Bersamaan dengan munculnya PKI ini, juga lahir Marxisme Belanda di bawah pimpinan Sneevliet. Pergerakan politik partai ini adalah organisasi politik yang radikal, sehingga keberadaannya dilarang oleh pemerintah Belanda. Cukup sekian dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.